Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ulah alih geuning nya ngaos teh nya. Dipayeun di mana di Al Irsyadnya. Enang alih deui ka dieu. Kita masuk pada pembahasan hadis yang ke-14. Judulnya annaha, bahwa kalimat tauhid itu yaitu la ilaha illallah hifdzun lil abdi, menjadi pelindung bagi seluruh hamba min masaibid dunya, dari musibah-musibah dunia. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an secara marfu, artinya bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, man qala la ilaha illallah, siapa saja yang mengatakan la ilaha illallah, nafa'athu, maka kalimat itu akan memberinya manfaat. Yauman minad dahri, pada satu hari. Yusibuhu qabla dzalika ma asabahu, musibah apapun yang telah menimpa dia sebelumnya. Tidak peduli musibah apapun yang pernah menimpa dia sebelumnya, selama dia mengatakan la ilaha illallah, maka hidupnya akan berjalan baik. Hidupnya akan berjalan normal. Cuma kata para ulama, yang dimaksud man qala la ilaha illallah ini adalah diucapkan dengan lisan dan diyakini dengan hati serta diamalkan dengan perbuatan. Jadi dunia ini tidak masalah bagi orang yang bertauhid. Apapun yang menimpa dia berupa musibah, maka musibah itu tidak menjadi masalah selama dia memiliki keyakinan la ilaha illallah. Makanya orang yang bertauhid itu tidak mengenal putus asa. Ya, kemiskinan, kesengsaraan, kekurangan harta, kekurangan sehat, itu enggak jadi masalah bagi orang yang bertauhid itu. Makanya kita bisa melihat bagaimana para nabi, musibah mereka kan paling besar. Nabi mengatakan manusia yang paling besar ujiannya siapa? Para nabi. Tapi bagi mereka biasa saja. Kesabaran mereka dalam menghadapi musibah itu menunjukkan kesempurnaan tauhidnya kepada Allah. Nah, kadang kita ini mengucapkan la ilaha illallah, tapi ditimpa musibah sedikit saja ngarasulah. Ya, ngarasulah orang mah.
seolah-olah menjadi orang yang paling menderita gitu. So, aduh, perasaan teh pangsangsarana, kan? Perasaan itu paling banyak musibah, paling menderita, paling sedih sealam dunia. Jadi dikemanakan atau tauhid kita selama ini? Kok bisa menghadapi musibah, kemudian kita berkeluh kesah, bahkan ada yang sampai taraf berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ngaji, menuntut ilmu, mengkaji tauhid gitu. Sampai ada orang, ini pengusaha ini, dia umroh dengan suaminya. Dan tentu yang ikut umroh pengusaha yang lain. Pulang dari sana malah mengeluh dia. Mengeluh kenapa? Kenapa ya yang lain itu pulang umroh kelihatannya usahanya tambah suksesnya, jalan-jalan ke Eropa, kok saya segini-gini terus? Padahal uangnya MM-an itu. Selalu merasa kurang. Ah, saya mah jadi hayang boga 100 miliar, nyebut gitu. Jadi mengukur kasih sayang Allah itu dari apa? Sukses bisnis. Seolah-olah kalau sudah umroh, bisnisnya akan lebih besar lagi gitu. Membanding-bandingkan dengan orang lain. Eta masih keneh boga duit MM-an, merasa kurang. Komo lamun siga saya merenang 10.000 na loketnya sehingga aduh. Enggak saya tamah. Menderita sih kan nanti boga 10.000 teh. Padahal 10.000 bisa beli bakso teh. Mie kocok di situ tuh di Jalan Garuda enak. Si Mas anu eta atos teh can ka Jalan Garuda teh Ibu. Eta ya mie kocok enak di dinya. Payunan masjid Garuda 10.000 ngan calik di sisi jalan gitu dina ieu di sisi jalan komplek. Jadi Bapak Ibu, ada yang lebih berharga dalam hidup kita dari sekedar harta apa? La ilaha illallah. Selama kita memiliki tauhid, memiliki keimanan, memiliki Islam, maka musibah apapun menjadi ringan. Kenapa? Nikmat terbesar dalam hidup kita itu adalah keislaman kita. Makanya Allah berfirman apa dalam surat Ali Imran ayat 3 itu? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, wa atmamtu alaikum nikmati. Dan aku sempurnakan untuk kalian nikmatku. Apa nikmatku itu di situ? Nikmatul Islam gitu. Selama kita muslim, maka selama itu pula hidup kita tenang, aman. Karena itulah nikmat terbesar dalam kehidupan kita. Selama kita la ilaha illallah, musibah apapun akan menjadi ringan karena kita yakin Allah pasti akan menurunkan pertolongannya itu. Selama kita bertauhid, pertolongan Allah tidak akan pernah terputus. Makanya ketika Umar bin Khattab ditimpa musibah, beliau mengucapkan alhamdulillah. Wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau mengucapkan tahmid sedangkan engkau ditimpa musibah? Umar mengatakan, karena musibahku bukan musibah di dalam agama. Berapa banyak hari ini orang yang ditimpa musibah agama, Pak. Bahkan ada yang sampai murtad meninggalkan la ilaha illallah. Hanya karena urusan ekonomi. Ya, dia rela menjual akidahnya demi dunia yang sedikit, mungkin sebulan 2 bulan sudah selesai itu. Dunianya itu, tapi akidahnya dia gadaikan, padahal dengan itulah dia selamat dunia dan akhirat. Kita ini suka tergesa-gesa ya, padahal alam barzah itu lebih lama daripada dunia. Nabi kita saja sudah 1.500 tahun di dalam alam barzah itu. Usianya di dunia hanya 63 tahun. Kita sering mengorbankan sesuatu yang lama, panjang untuk sesuatu yang sebentar ini. Makanya Bapak Ibu bersyukur masih mau duduk di majelis ilmu, mendengarkan ilmu,
membahas tauhid. Ini nikmat dari Allah yang tidak diberikan kepada siapa saja, Pak ya. Kita masih ada kesempatan untuk mendengarkan kajian seperti ini. Tenang hirup teh. Sok Bapak Ibu tenang tuh di majelis taklim. Tenang. Tenang pisan. Ini kan taman di antara taman-taman surga. Sok boga hutang ge poho di dieu mah. Bakatingku tenang. Nah, kayak keluar ti dieu mah ingat doi atuh marah dibayar. Maunya hilap salami mah kitu mayar hutang. Ya, Bapak Ibu, makanya jaga kalimat tauhid ini. Jangan pernah kita gadaikan dengan dunia yang hanya sementara, hanya sedikit. Kita miskin di dunia, sengsara di dunia berapa tahun? Paling 60 tahun, 70 tahun. Jangan sampai dunia sengsara, akhirat leuwih-leuwih. Aduh, eta mah katurung katutuh cek orang Sunda mah. Ya, alhamdulillah kalau di dunia walagri kita teh ya, di dunia serba mudah gitu tetap, dan di akhirat lebih mudah lagi. Cuma memang kayaknya dunia mah tidak mungkin kalau mudah selamanya mah ya. Dan dunia mah darul fitnah, ini mah rumah ujian bagi kita. Dunia itu ujian. Selama hidup kita pasti diuji. Kebaikannya, keburukannya adalah fitnah untuk kita. Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah, kata Allah. Kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah. Jadi apapun kondisi hidup kita, itu fitnah dari Allah untuk menguji sejauh mana, sejujur apa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu, selama ada kalimat tauhid, Pak, jangan hirau dengan musibah karena Allah pasti akan memberikan jalan keluarnya. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar baginya dari setiap kesulitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezekinya datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Saya datang ke sini tidak ada pikiran dalam pikiran saya untuk dapat kopi. Ada kopi juga tuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Dari mana datangnya kopi ini? Dari Allah melalui panitia pengajian. Mudah-mudahan dibalas dengan pahala yang lebih besar. Jadi selama ada Allah dalam diri kita, ada kalimat tauhid, kita bertakwa kepada Allah, dunia ini insya Allah akan mudah. Bahkan dalam kesulitan pun Allah janjikan kemudahan. Bagi orang bertakwa itu inna ma'al usri yusran. Bahwa setiap kesulitan itu ada banyak kemudahan. Cuma kitanya harus sabar. Karena kalau tidak sabar, kemudahan-kemudahan itu tidak terlihat. Kalau kitanya tergesa-gesa, gak kelihatan jalan-jalan keluar itu. Makanya kenapa disuruh sabar, disuruh tenang gitu kan ya. Istiqoroh, meminta petunjuk kepada Allah, nanti Allah datangkan. Makanya zaman sekarang di mobil-mobil itu banyak tulisan inna ma'al usri yusron. Nah gitu. Sudah mulai sadar kalau bayar cicilan mobil teh susah. Gitu ya. Ya. Kalau dulu kan baru pertama beli kan happy family semua. Nah ayeuna mah inna ma'al usri yusron. Baheula mah teu karasa susahna nyicil teh kan. Ayeuna karasa susah. Makanya Nabi mengatakan inna an-nasra ma'al karbi, kata Nabi. Yang namanya pertolongan Allah itu ketika kesulitan mencapai puncaknya. Jadi kalau kita sudah merasa mencapai puncak kesulitan, merasa tidak ada jalan keluar, semua solusi tertutup, itu teh justru akan ada jalan keluar. Nah ini seringkali tidak kita sadari. Bahkan kadang ketika kita sulit, ngadon aya nu datang nginjem duit, sok bayangkeun. Ya, betul ya? Nah itu teh tanda Allah mau menurunkan pertolongannya sama kita itu teh. Aing mah keur sulit kieu ngadon nginjem duit. Nah gitu kadang orang mah. Ibu, abi ge keur butuh, tah sok itu kita teh. Padahal itu teh cara Allah mau menolong kita. Gitu ya. Karena kata Nabi, Allah itu akan senantiasa menolong hambanya ketika hambanya mau menolong saudaranya. Jadi ketika Allah mau memberikan kita pertolongan, Allah datangkan dulu tuh orang yang butuh.
supaya kita tolong dia, nanti Allah tolong kita, gitu. Makanya al jaza min jinsil amal, bahwa balasan itu sesuai dengan amal perbuatan kita. Kalau kita ingin ditolong Allah, permudah urusan orang. Kita ingin aib ditutup oleh Allah, tutup aib orang, gitu ya. Kalau kita membuka aib orang, Allah akan buka aib kita, walaupun kita dalam rumah kita sendiri. Seperti itu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, yang kalau ada yang datang gitu ya, minta bantuan, itu jangan suudon. Datang deui wae cenah teh. Kitu urang mah. Minta deui wae kitu pada harek mere. Man urangna suudon. Sakana rek minta pada harek mere. Tungtungna teh ngaleos leungit rek mere teh teu jadi we da eueuh ibuna. Gitu. Makanya Ibu, sekali lagi, kesulitan itu ketika mencapai puncak itu tanda kemudahan akan datang. Seperti gelap malam, kalau sudah mencapai puncak gelapnya berarti fajar akan menyingsing, gitu. Cuma tadi jangan lupa ketauhidannya dipelihara, ketakwaannya kepada Allah, kesabarannya, ikhtiarnya, tawakalnya kepada Allah. Wa man yatawakkal 'alallah fahuwa hasbu. Allah cukup bagi kita. So, bagi ibu yang sering mumet wae mikiran kehidupan, ya, tapi di dia mah tara sih kana teh cara renang. Ya, kawe kadang sare-serian wae. Berarti kan sarenang ibu teh. Itu manya loba kasusah susurian wae nya. Nu susurian mah pasti loba duit gitu. Tuh, amin pangtarik teh keur teu boga duit kan. Ini tentang tarik nanti. Jadi ke Allah teh amin gitu, Allah karena loba duit abdi tak gitu. Sok didoakeun sing saleueur artos gitu. Ngan tos seueur ulah hilap ka abdi. Da ieu mah kitu jamaah mah lamun keur susah nga-WA ka ustadna keur senang matara. Ustad abdi ieu nuju ka aya kasusah rumah tangga abdi siga kieu gitu. Keur seueur artos masukan ustad abdi nuju seueur artos hayang naon can pernah. Nyatang kemah kedah kitunya nga-WA ka abdi teh atuh ulah berbagi susahna tetapi berbagi senangna. Ustad abdi nuju gaduh artos 1 miliar, ustad hoyong naon? Ah kitu kedah nama. Ulah kagok ngahayal mah ibu nya. Make jongan 1 juta eueuh 1 miliar eueuh geus 1 miliar sakalian. Nah, itu penafsiran pertama. Penafsiran pertama dari hadis barusan, yaitu berkaitan dengan musibah dunia. Selama ada tauhid, ada keimanan, ada ketakwaan, gak jadi masalah musibah itu. Karena seringkali masalahnya bukan pada musibahnya, tapi cara kita di dalam menyikapi musibah itu. Makanya ada orang yang ditimpa musibah yang sama, yang satu stres, yang satu tenang. Ya betul gak? Nah hanya si eta mah tenang wae ditimpa musibah teh ari ieu stres teh kacinda gitu. Tapi musibahnya sama. Nah, dari cara menyikapi itu biasanya dipengaruhi oleh ilmu yang kita miliki tentang musibah itu. Orang yang tahu ilmunya ya tenang saja. Yang tidak tahu ya riweuh. So, kita berperang misalnya, terjun ke medan perang antara orang yang punya ilmu perang dengan yang nggak punya ilmu peperangan. Yang punya ilmu perang pasti akan lebih santai karena dia tahu tekniknya, taktiknya seperti apa kan gitu. Tapi yang nggak punya ilmunya riweuh. Nah begitupun dalam menjalani hidup. Makanya kenapa para ulama itu Bapak Ibu diuji sesulit apapun tenang saja hidupnya. So, ya kebanyakan ulama itu kan miskin hidupnya. Nah, karena ilmunya gitu. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang kehilangan arah ketika mendapatkan musibah itu. Nah, pentingnya kita belajar. Nah, yang kedua katanya hadis ini tuh berkaitan dengan nanti di akhirat. Bukan di dunia. Tapi di akhirat katanya. Jadi maksudnya seperti ini. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya,
meyakini dengan hatinya, mengamalkan konsekuensinya, maka kalimat itu akan bermanfaat baginya walaupun dia sudah masuk neraka. Maka dia tidak akan kekal di dalamnya gitu. Artinya apa? Kembalinya orang yang bertauhid pasti surga gitu. Walaupun mungkin dia harus dicuci dulu di dalam neraka karena dosa yang pernah dia lakukan. Ini menunjukkan selama ada kalimat tauhid dalam diri seseorang, sebanyak apapun dosanya, asal bukan syirik dan tidak menghalalkan dosa itu, maka akhir kembalinya adalah surga. Dia akan dikeluarkan di dalam neraka walaupun mungkin di dalam nerakanya ribuan tahun, tidak kekal. Nah, disitulah nanti ada syafaat Nabi. Nabi mengatakan syafaati, kata Nabi, syafaatku li ahlil kabair min ummati, untuk para pelaku dosa besar dari umatku. Kalimat umatku itu menunjukkan Islam. Ini menunjukkan dosa besar tidak serta-merta membatalkan ketauhidan seseorang. Ya, selama bukan apa tadi? Bukan kesyirikan, bukan kekufuran, dan dia tidak menghalalkan dosa besar itu. Berbeda dengan Khawarij yang serta-merta mengkafirkan pelaku dosa besar, atau Mu'tazilah yang menganggap status pelaku dosa besar itu tidak jelas. Mukmin bukan, kafir bukan. Cuma di akhirat antara Mu'tazilah dengan Khawarij punya konsep yang sama. Pelaku dosa besar itu kekal di dalam neraka. Tapi ahlu sunnah tidak. Ya, dia di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mengampuni, Allah ampuni dosanya, dan dia masuk ke dalam surga. Atau Allah mau mengazabnya, maka azabnya tidak akan kekal. Suatu saat dia akan keluar dari neraka. Makanya ada hadis di mana orang paling terakhir keluar dari surga, paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Itu hadis riwayat Muslim. Mudah-mudahan orang itu bukan salah satu di antara kita. Ya, bisi ieu mah. Geuning si ibu nu ngarendang teh kitu bisi ieu mah. Ieu mah ibu-ibu di ditu di negeri Antah Barantah. Jadi ieu mah bisi ieu mah nya. Nah, geuning si ustad cenah anu terakhir keluar tina neraka asup ka surga teh. Da itu teh surgana teh surga panghandapna. Makanya kalau mau masuk surga kata Nabi minta surga Firdaus. Ulah abi mah cekap we panghandapna. Bisi eta gitu. Paling terakhir teh. Nah, jadi jelas ya, makanya di dalam riwayat yang lain masih dari Abu Hurairah bunyinya seperti ini. Man qala la ilaha illallah, siapa yang mengatakan la ilaha illallah, nafa'athu yauman min dahri, maka kalimat itu akan memberinya manfaat pada satu hari, walau ba'dama yusibuhul azab, walaupun sebelumnya dia telah ditimpa azab. Jadi ini konteksnya dalam hadis yang lain, riwayat Imam Al-Bazzar ini dan Imam Baihaqi, juga Imam Tabrani, ini berkaitan dengan azab di akhirat. Tapi sebetulnya kalau kita melihat hadis yang pertama, konteksnya lebih umum, baik musibah dunia maupun musibah akhirat kita. Makanya mempelajari Islam, la ilaha illallah itu jadi hal yang mutlak bagi kita ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Mumpung kita masih punya usia ya, diberi kesempatan, waktu luang, sehat gitu. Orang yang sakit mah orang mau datang ke kajian, hayang ngetengah goler weh gitu ya. Apalagi orang yang sibuk itu nggak ada waktu untuk mengaji. Kita mah masih diberikan hidayah, taufik oleh Allah untuk ngaji. Alhamdulillah, nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang akan kamu dustakan. Nah, itu hadis yang ke-14. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan dulu. Hadisnya pendek sekali, nanti kita masuk hadis ke-15. Silahkan.
Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Bismillah. Ini kopinya ada jahenya ini enak nih. Aduh, puntennya nu saum ya. Anu nuju saum mudah-mudahan ditampi ku Allah. Sareng urang seueur ngadoa, insyaallah Februari sudah masuk Ramadan. Allahumma baligna Ramadan. Aya Yuswan teh nya Februari geuning kamari Mang Acil Bimbo mangantunkeun. Beliau ya nu nyanyi setiap habis Ramadan teh nya. Khawatir tidak ketemu Ramadan lagi. Ku Allah dicanda kamari teh. Nah, orang kira-kira pendak moal nih jeung Ramadan. Insyaallah. Makanya banyak berdoa dari sekarang. Jangan sampai nah geus kari sabuk minggu deui taulah kitu. Berapa bulan lagi sekarang teh? November, Oktober, 5 ya, sekitar 5 sasih deui. Opat ya. Opat sasih deui. Siap-siap bari mudik ini. Masyarakat acuk lebaran dan semacamnya. Itu tradisi, selama halal boleh ya. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan dulu tentang hadis yang tadi, siapa yang mengatakan la ilaha illallah, maka musibah apapun menjadi ringan di hadapan apa? Matanya gitu. Tidak ada ini teh. Mengapa? Waalaikumsalam. Ditimbang itu. Ya. Ya. Jadi ada sebuah hadis yang mengatakan nanti ada orang yang dihisab. Kemudian catatan amalnya itu ada 99. Satu catatan amalnya itu sejauh mata memandang. Tapi semuanya keburukan. Gak ada kebaikan sedikit pun. Sampai dia berputus asa. Kata Allah, kamu punya kebaikan? Tidak ya Allah. Apakah kamu mengingkari apa yang dicatat oleh para malaikatku? Tidak ya Allah. Tapi kata Allah, kamu punya satu kebaikan. Didatangkanlah bitokoh. Bitokoh itu kartu. Kalau dalam bahasa kita. Pada kartu itu tercatat kalimat la ilaha illallah. Kemudian ini mungkin saking banyaknya dosa, dia lupa pernah mengucapkan kalimat tauhid itu. Kemudian kalimat tauhid itu ditimbang dalam satu timbangan, daun timbangan, dan keburukannya pada daun timbangan yang lain. Ternyata kalimat tauhid lebih berat daripada semua keburukannya itu. Dan dia pun masuk ke dalam surga. Nah, siapa sebetulnya orang ini? Kok bisa gitu ya? Dia punya kalimat tauhid, tapi nggak punya kebaikan sama sekali. Sedangkan dalam konsep yang lain, orang kalau tidak beramal sama sekali kafir hukumnya. Nah, para ulama menjelaskan ternyata orang ini adalah orang kafir asalnya. Kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah, belum sempat beramal, dia meninggal dunia. Gitu ya. Jadi dia belum sempat beramal, dia meninggal dunia. Makanya catatan amalnya jelek semua. Karena kebaikan apapun yang dilakukan dalam kondisi kafir itu tidak bermanfaat. Habaan mansuro. Nah, dia lupa, dia pernah mengucapkan la ilaha illallah, maka dia pun masuk ke dalam surga. Beruntung ini orang. Kafir sebelum mati bertauhid dulu gitu. Tapi kalau seseorang itu kafir, dia masuk Islam, la ilaha illallah dia ucapkan, setelah itu hidup puluhan tahun, maka dia mesti beramal. Gak cukup hanya dengan kalimat tauhidnya saja. Karena kalau dia tidak beramal, maka kalimat tauhidnya itu gugur. Dianggap gugur, apalagi misalnya sholat tidak dikerjakan. Meninggalkan sholat itu diantara pembatal keislaman seseorang.
gitu. Nah, jadi kondisinya gitu. Ada juga, Pak, ini mah satu kasus orang kafir nih, orang musyrik dari Madinah ketika Nabi perang Uhud. Dia datang ke perang Uhud dalam kondisi kafir. Kemudian dia bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, untuk masuk surga, apakah saya berjihad dulu atau syahadat dulu?" Maka Nabi mengatakan syahadat dulu. Dia pun bersyahadat, setelah itu berjihad dan dia syahid. Nah, ini sahabat Nabi yang amalannya itu hanya apa? Jihad saja. Tidak beramal yang lain, hanya syahadat dan jihad, dia pun masuk surga. Nah, kalau yang tadi hanya syahadat saja, langsung masuk surga. Kenapa? Nabi mengatakan kepada Amr bin As, "Ya Amr, innal islama yajubu ma qablahu." Sesungguhnya Islam itu menghapus semua dosa sebelumnya. Makanya orang yang mu'alaf itu ketika bersyahadat itu otomatis semua keburukannya itu hilang. Gitu ya. Nah, itulah pentingnya ketauhidan. Tauhid itu kunci untuk masuk ke dalam surga. Jadi kunci pintu surga itu tauhid. Berarti kalau menurut ayat kuncinya mal bisa dibuka eta teh pantot. Nah, jadi di kunci pantot teh dibukana kunaon? Ku tauhid. Gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang ditanyakan? Mangga. Ibu ada pertanyaan enggak? Silakan. Mangga. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz dan para jamaah di majelis ini senantiasa diberikan nikmat sehat serta rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Izin bertanya Ustadz, Mangga. biasa ampun ya Ustadz, bahasanya. Mangga bias ku bahasa Arab ya. Bagaimana kalau misalkan ada orang tua ya dalam hal ini ayahnya itu seorang mualaf, Ya. kemudian kita tahu bahwa beliau sudah masuk Islam dan menjadikan beliau wali dari anak perempuannya. Yang masih kafir. Bukan, anak perempuannya sudah muslim. Oh, udah muslim juga ya. Kemudian tanpa sepengetahuan kami, ternyata saudara kami itu dinikahkan kembali dengan beralasan barangkali ya tadi seperti tadi Ustaz, mungkin hanya masuk Islam saja gitu. Nah, apakah itu sah atau yang pertama yang oleh wali ayahnya yang mualaf itu Ustaz? Jadi si ayahnya betul-betul tidak beramal setelah masuk Islam itu? Si ayahnya tinggalnya jauh Ustaz, tapi beliau memang sudah muslim. Cuma amaliyahnya bagaimana itu? Amaliyahnya ya diragukannya ya seperti itu Ustaz, tapi kami meyakini bahwa beliau sudah bersyahadat dan masih muslim, masih Islam. Sebetulnya kalau keislamannya baik gitu ya, dia sholat, tidak melakukan pembatal-pembatal keislaman, maka nikahnya sudah sah. Ketika ayahnya itu menjadi wali untuk anak perempuannya, karena dia sudah bersyahadat. Dan kecuali kita yakin dia melakukan pembatal keislaman, karena untuk mengatakan seseorang batal keislaman itu nggak boleh ragu, nggak boleh ada keraguan, tapi harus yakin, karena syahadat kan yakin. Kita yakin dia bersyahadat, maka sesuatu yang yakin tidak boleh digugurkan dengan sesuatu yang ragu. Al yakin la yazulu bisyak. Selama ayahnya sudah bersyahadat, kita hukumi dia sebagai seorang muslim. Tahu dari mana dia melakukan pembatal keislaman? Tahu dari mana Islamnya tidak baik misalnya, dia tidak sholat misalnya. Kalau selama kita tidak ada keyakinan ke sana, nggak boleh. Kita menganggap pernikahan pertama itu tidak sah, nggak boleh. Nah, jadi harus ada keyakinan yang jelas gitu. Kenapa harus sampai mengulang lagi akadnya itu apa alasannya? Itu kami tidak mengetahui Ustaz. Nah itu. Yang kedua yang diulang.
Karena kami yakin, kami lihat orang tua belajar agamanya juga. Ya. Ya kami intinya kami yakin bahwa orang tua itu Muslim. dalam hal ini bapak itu Muslim. Iya, selesai sebetulnya udah. Ini yang mengulangnya siapa yang menyarankan untuk mengulang? Yang menyarankan mengulang itu aku dari ibu sebelah mantan istrinya gitu Ustaz. Iya, ini kan harus dimintai pertanggungjawaban. Kenapa? Karena kalau minta diulang, dia masih menganggap si ayah yang sudah bersahadat itu kafir gitu. Sedangkan kita nggak boleh mentakfir orang yang sudah bersahadat kecuali kita punya hujah. Apa hujahnya? Gitu, dia masih menyembah Tuhan yang lama, misalnya masih datang ke gereja, jelas kalau itu kan. Tapi selama dia sudah bersahadat, kemudian kita tahu dia belajar Islam gitu kan, maka dia sudah sah menjadi seorang muslim dan dia sah menjadi wali untuk anak wanitanya yang muslimah. Kalau diragukan, maka dia telah mentakfir orang itu. Gitu, gak boleh. Dan orang yang mentakfir seorang muslim, kemudian dia keliru, maka kekufurannya kembali kepada dirinya. Itu hati-hati itu. Nah, jadi itu tidak benar. Si ibu itu menyuruh anak perempuannya mengulang kembali akadnya. Cukup dengan akad si ayahnya yang pertama itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi, Bu? Silakan. Kalau tidak ada, kita lanjut satu hadis lagi. Ada, Mangga? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma amin. 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 Dari pengalaman ya Ustaz, ini belum terjadi. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, tapi keluar dari yang sekarang. Ya. Pengalaman saya waktu itu kita di salah satu masjid di daerah sekitaran Bandung Barat, saya bertemu dengan seorang ulama. Ya. Garis besarnya ada beberapa hal statement yang disampaikan kepada saya yang membuat saya sendiri juga Allah. Ya Allah. Yang ingin saya sampaikan sama Ustaz hanya yang terakhirnya saja, bahwa setelah berpisah saya 3 hari di situ, berpisah beberapa lama, ternyata dia ada WA yang beri sama saya bahwa pengucapan fi amanillah itu salah satu kegiatan melakukan permintaan. Gitu ya. Itu yang ingin saya garis bawahi. Iya. Sementara kita semua ibu jamaah ini kalau kita mau pulang selalu mengatakan alhamdulillah. Iya. Ini khawatir. Iya. Lalu yang terakhir kami juga mendapat WA lagi setelah berbulan-bulan, baru barangkali 2 mingguan, dia mengatakan bahwa seorang perempuan itu apabila menuntut ilmu tidak usah sering-sering satu kali saja. Ya. Ya sementara kita ini yang ada di sini kan sering bertemu ya. Ya. Jadi hampir rutinnya itu seminggu 3 kalian. Ya. Nah untuk hal seperti itu kami mohon pelurusan pencerahan dari Ustaz. Terima kasih barangkali saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fi amanillah bid'ah. Kalau gini boleh nggak? Semoga Allah menjaga ibu. Bid'ah nggak? Nahan hari bahasa Indonesia itu bid'ah, hari bahasa Arab jadi bid'ah. Ya. Nah gitu, ini orang nggak ngerti. Doa itu bebas. Ku bahasa Sunda, ku bahasa Arab. Sok ibu tiasa bahasa naon wae?
bahasa Thailand, bahasa manusia Semak misalnya di Afrika. Kemudian ibu mendoakan dan yang didoakannya paham. Boleh enggak? Boleh. Ini orang gulu di dalam beragama ini. Ari ku bahasa Sunda menang, mugia ditang tayungan ku Gusti Allah. Amin. Ari fi amanillah, oh bid'ah cenah gitu. Apa bedanya? Cuma beda ini bahasa Sunda, ini bahasa Arab. Isinya kita meminta kepada Allah supaya Allah menjaga teman kita itu. Kita sering mengatakan Al-Ustadz Chandra Aditya rahimahullah, boleh tidak? Kenapa tidak boleh? Emang rahimahullah hanya untuk yang meninggal? Semoga Allah merahmati Ustadz. Nah hari itu kenging abdi sok dina patarosan. Ya, semoga Allah merahmati Ustadz. Kan merahmati Ustadz ya rahimakallah eta teh. Oh nya berarti teu ngarti eta teh. Ari ku bahasa Indonesia jadi menang ku bahasa Arab jadi ulah. Nah kadang-kadang urang mah da nyaos da sok ngadanguna rahimahullah teh jang nu maot hungkul gitu urang mah. Padahal rahimahullah itu semoga Allah merahmati. Dan saya sering mendapatkan pertanyaan sebelum bertanya dia mendoakan dulu semoga Allah merahmati Ustadz. Berarti kan rahimakallah, makanya abdi geus maot ditanya. Gitu. Nah itulah orang yang belajarnya sepotong-sepotong tapi semangatnya lebih daripada ilmunya. Gitu. Kuduna semangatnya nuturkeun ilmu, ulah ilmu nuturkeun semangat. Kalau semangat tanpa ilmu membabi buta akhirnya. Gitu ya. Boleh nggak kita mau makan dengan menyebut nama Allah? Boleh, itu teh bismillah. Kan gitu. Ya. Jadi janganlah berlebih-lebihan kita di dalam misalnya ada doa Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut. Boleh nggak baca itu? Allah cerita mah doana orang NU kan gitu orang mah. Nusok maca mah orang NU nya. Tapi nah abi bet apal tidak halus isinya. Yang tidak boleh itu kemudian kita menyandarkan teks itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi seolah-olah itu doa dari Nabi. Itu baru nggak boleh. Itu baru nggak boleh. Tapi kalau misalnya kita berdoa dengan bahasa Arab, kemudian kita membuat redaksi sendiri, kenapa tidak boleh? Ariku bahasa Sunda, ku bahasa Indonesia jadi mana? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, aku mohon keselamatan kepadamu di dalam agamaku. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahan ilmu. Wa barakatan fil rizki, keberkahan di dalam. Wa taubatan qoblal maut, bertaubat sebelum saya mati. Wa rahmatan ingdal maut, kasih sayangmu ketika aku. Wa magfiratan ba'dal maut, dan ampunanmu setelah aku mati. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah kami di dalam sakaratul apa? Emang nggak boleh doa minta seperti itu? Boleh, asal jangan sandarkan lafaz-lafaz itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah gitu, banyak kerancuan di kita itu. Sampai mengatakan nggak boleh doa seperti itu. Loh, kok nggak boleh isinya ini? Ya, kadang kita ini terlalu apa ya, saklek, tapi saklek kita itu tidak dibarengi dengan kapasitas ilmiah yang memadai gitu. Nah jadi itu keliru besar ucapan fi amanillah itu bid'ah. Orang Arab itu, orang Arab ayeuna lamun bade ngadoakeun orang yang mau berangkat nyariosna kumaha atuh ari ulah mah, ari bid'ah mah. Manya cek orang Arab teh mugia ditang tayungan kan mungkin. Ya, orang Arab ketika mau mendoakan saudaranya yang mau pergi pasti mengatakan fi amanillah, eta bahasa sejak itu. Oh, kamu orang Arab mah teu bid'ah, mun orang Indonesia mengucapkan jadi bid'ah gitu. Nah, kan jadi kacau logika berpikirnya itu. Mudah-mudahan terdengar nih sama mereka yang kacau logikanya ini.
gitu ya. Ya orang Arab kan mau mendoakan orang berangkat pasti mengatakan fi amanillah atau fi riayatillah, fi hifdzillah, kan banyak bahasanya itu. Semoga Allah melindungimu. Riayah itu kan perlindungan. Fi aunillah, semoga Allah menolongmu. Banyak gitu kalau kita mau belajar bahasa Arab kan gitu, bahasa Arab nanti diajar saminggu sakali teu ngarti-ngarti. Teu bisa-bisa. Nu bisa nanti anak anta we hungkul. Syukron jeung syafakallah lamun geuring. Ya lumayan lah sakitu ge nya. Lumayan. Mejeh lah sakitu lumayan. Tah yang kedua, apakah betul perempuan itu cukup seminggu 1 kali dalam menuntut ilmu? Ya sesuai kebutuhan lah. Ya, menuntut ilmu itu sesuai kebutuhan selama tanggung jawab dia yang pokok di rumah tidak terbengkalai gitu. Ada izin dari siapa? Suaminya, anaknya tidak terlantar. Jangan sampai suami anak kekotetengan yangan indungna lapor ke polisi unggal poe leungit. Padahal ada di majelis taklim. Makanya kalau mau ke majelis taklim ada adabnya, izin suami. Kemudian kewajiban di rumahnya sudah selesai beres, keluar rumah menutup aurat, tidak berdandan, tidak memakai parfum misalnya kan, gitu, tidak campur baur, ikhtilat, kan seperti itu kan ada adabnya. Dan dia punya keluangan waktu untuk itu, suaminya tidak melarang, tidak ada dosa dan maksiat dia lakukan, gak jadi masalah. Gitu. Mungkin dia berdalil dengan dulu orang-orang atau wanita datang kepada Nabi, ya Rasulullah, berilah kami waktu sebagaimana engkau memberi waktu untuk kaum laki-laki untuk menuntut ilmu. Jadi kaum wanita di zaman Nabi minta waktu secara khusus, ada majelis taklim. Jadi majelis taklim khusus ibu-ibu teh tos aya teh di kapungkur ge. Mata kelobana majelis taklim abdi ibu-ibu di mana-mana. Nah itu teh sudah ada. Maka Nabi ketika itu memberikan waktu di hari apa? Di hari Kamis khusus untuk wanita. Coba tanya lagi kalau dalilnya itu waktunya harus hari Kamis juga enggak gitu. Bisi bid'ah deui. Nah, cenah ngaji teh poe Senin da Kemis Nabi mah tah bisi kitu. Nah, gitulah, Pak. Ya, pentingnya kita belajar runut, rutin gitu ya. Jangan suka loncat-loncat belajar teh gitu. Komo pipilih ustad padahal sarua ustad nate ngajarkeun Quran Sunnah. Tapi pipilih we hayang nu ieu hungkul ngaji nate. Hanya ilmu itu saja yang dikaji padahal ilmu itu banyak. Harusnya ibu di sini dengan saya belajar tauhid. Nanti ada yang ngajarin fikih, belajar juga fikih. Gitu ya. Nanti ada yang ngajarin tafsir, belajar tafsir. Ngajarin tahsin, belajar tahsin, kayak gitu ilmu itu. Jadi komprehensif pemahaman kita terhadap Islam ini. Da ieu mah aya ngaji nate unggal poe Sabtu eta ge kudu ka Blok M ngaji nate. Ya. Nah, kudu ka Blok M wae. Di Blok M diajar naon duka cenah da abdi teh nulutan we meureun di ditu teh. Da capek. Boleh datang ke Blok M jadi masalah, tapi jangan menganggap remeh keilmuan ustadz-ustadz yang ada di sekeliling kita gitu. Karena seringkali sekarang mah ustadz kibar teh apa ininya patokannya popularitas. Kalau populer banyak jamaahnya kibar, gitu ya. Kalau jamaahnya tidak banyak sigor gitu. Bukan itu patokan kibar dan sigor itu. Kibar itu dalam tradisi keilmuan Islam itu adalah mereka yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, gak peduli umurnya berapa. Tapi keilmuannya, ketakwaannya, kezuhudannya kepada Allah. Jangan popularitasnya saja. Tadi pagi saya dapat DM di Indosiar tuh.
menawarkan untuk apa? Ikut audisi buat Ramadan 2026. Aduh, aing macam ada teh menang DM Nokia. Apa Ustaz Chandra kami dari Kreatif Indosiar katanya. Canak ulah Bu, canak Bu. Ya. So. Jadi untuk apa kita? Ya, begituan tuh ya. Gitu. Jadi nggak jadi masalah ke Blok M, silahkan ngaji, tapi jangan sampai kemudian menganggap remeh keilmuan. Nah, saya ketemu Ustaz Nuzul tuh ngobrol, bicara dengan beliau bagaimana kondisi orang-orang Bandung yang berangkat ke sana itu, gitu. Dan alhamdulillah beliau mengatakan saya tidak pernah menanamkan sikap-sikap seperti itu kepada mereka. Kata beliau, yaitu mungkin seperti inilah cenah Ustadz, para ulama mazhab itu, kata beliau, kan tidak pernah mengajarkan ta'assub kepada mereka, tapi ternyata dari umatnya sendiri yang muncul sikap-sikap ta'assub seperti itu. Nah ini harus dijelaskan, gitu ya, jangan sampai menjadi satu hal yang normal gitu, mengukur seseorang itu hanya dengan popularitasnya. Nah makanya ibu ya pelajari ilmunya sesuai dengan kebutuhannya. Kalau ibu dalam satu minggu misalnya butuh mempelajari beberapa ilmu, silahkan, tapi kewajiban-kewajiban di rumah harus sudah ditunaikan, ada izin dari siapa? Dari suami, dan kade pulang ngaji ulah sok mejeng gitu, bisi ieu mah mejeng heula, langsung pulang ke rumah kecuali ada kebutuhan. Wallahu a'lam bishawab. Sigana macanu 15 cek awalnya ya. Cobinya orang aosnya sahadis deui. Judulnya Fathu Abwabis Sama Ilaha Ingdama Tuqol, bahwa la ilaha illallah itu ketika diucapkan akan membuka pintu langit. Coba, berarti langitnya aya pantauannya. Ketika Nabi Isra Mi'raj kan, Nabi naik ke setiap lapis langit itu dan ada pintunya. Cuma kan langit itu secara bahasa sesuatu yang di atas itu sama, artinya langit. Ada yang kita pahami dari langit itu warna biru yang kita lihat, itu sama juga dalam bahasa Arab. Atau galaksi Pak, kumpulan dari bintang, planet yang kita kenal dengan galaksi, itu dalam bahasa Arab as-sama juga. Nah ketika Nabi Isra Mi'raj itu Nabi Mi'raj ke sama juga. Nah jadi kita nggak pernah tahu sebetulnya langit yang punya pintu itu yang mana, cuma yang pasti itu gaib gitu ya. Karena kalau kita lihat yang biru, kata para saintis, itu kan pancaran sinar matahari saja, bias dari sinar matahari yang kemudian kita lihat membiaskan warna biru. Apakah itu yang dimaksud sama dalam Isra Mi'raj itu? Kita nggak tahu. Kalau memang itu pintunya sebelah mana kan gitu ya, kita pun nggak pernah tahu. Nah, tapi semua itu, baik itu langit yang warna biru, galaksi, atau yang Nabi datangi dengan pintu-pintunya itu menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, jadi langit itu memiliki pintu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, maqala abdun, tidaklah seorang hamba mengatakan la ilaha illallah mukhlisan, ikhlas, secara ikhlas, illa futihat lahu abwabus sama, kecuali pintu-pintu langit akan dibukakan untuk dirinya. Hatta tafdi ilal arsy, sampai kalimat itu tembus ke arasy. Tapi ada syaratnya, ma ijtanaba al kabair, selama hamba itu menjauhi dosa-dosa besar. Gitu ya. Syaratnya, yang pertama ucapkan la ilaha illallah. Yang kedua ikhlas Pak.
Makanya nanti la ilaha illallah itu kan ada rukunnya. Rukunnya ada 2, syaratnya ada 8 kalau tidak salah. Nah, di antara syarat la ilaha illallah itu adalah ikhlas. Maksudnya apa? Tidak tercampur dengan kesyirikan sekecil apapun. Baik syirik besar maupun syirik kecil. Karena syirik besar membatalkan kalimat la ilaha illallah, syirik kecil mengotorinya. Kalau kita masih percaya kepada dukun, Nyi Roro Kidul, jimat, jangjawokan, gitu. Kita masih menuhankan harta, menuhankan jabatan. Jangan harap ucapan la ilaha illallah kita itu memiliki pengaruh untuk membuka pintu langit itu. Nah, jadi mukhlisan di sini maksudnya apa? Tidak dicampur dengan kesyirikan. Maka yang mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan itu tidak dicampur dengan kesyirikan, dibukakan baginya pintu langit. Berarti pantau langitnya dikunci atau? Ya, kalau begitu mah pintu langit itu terkunci. Nah, kuncinya apa? La ilaha illallah. Ternyata la ilaha illallah itu bukan hanya kunci pintu surga, tapi semua pintu langit itu kuncinya la ilaha illallah. Makanya seorang mukmin yang meninggal nanti ketika ruhnya dibawa ke atas, maka pintu-pintu langit itu dibuka sampai ruh itu menuju Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang kafir baru pintu pertama saja dia sudah dilemparkan kembali ke dasar bumi. Karena bau ruhnya yang sangat busuk dan menyengat itu. Nah, jadi ya ketika si ruh itu diangkat ke langit, kemudian pintunya dibuka itu apa itu yang membukanya itu? Kalimat apa? Tauhidnya. Itu kalimat tauhid itu. So kayak kira ke alaman masing-masingnya, kayak pas orang maut, nah itu kan ruh kita teh diangkat, jasad kita teh nyuruh teh ngalayang ninggali beureun oh eta jasad urang gitu, diangkat terus ke langit. Makanya orang yang meninggal itu kan matanya terbelalak itu kenapa? Karena dia melihat ruhnya kemana diambilnya itu. Pernah lihat orang yang terbelalak ketika meninggal kan? Itu. Tapi sanesna film Susana, iya mah asli pernah teh. Bisa ninggalin film Susana zaman baheula. Iya mah asli nah. Makanya nanti ada sunnah menutup kedua mata itu kan? Itu tuh. Biasanya tara beunta deui. Lamun film Susana mah kan ditutup beunta deui. Gitu karena tidak diterima bumi arwahna. Aslina mah lamun ditutup kitu teh peureum bae. Nah, itu teh kata Nabi, ruh itu mata itu akan mengikuti kemana ruhnya dicabut. Nya kitu terpercaya masuk we. Cobaan geranya. Nanti masing-masing pasti mengalami. Ari abi mengalami, nya aku mengalami. Ngan mudah-mudahan abi mah tiasa mati syahid ah. Doa hayang jihad. Kenapa? Karena mukhtasar turuk ilal jannah itu kata para ulama. Imam Ibnu Mubarak mengatakan, kalau nggak salah Imam Ibnu Mubarak, jalan terpintas untuk masuk ke dalam surga itu jihad. Itu tidak dihisab, tidak diazab. Makanya rugi kalau kita nggak punya cita-cita. Mana cita-cita wae meni eueuh urang mah. Itunya hoyong mati syahid deh. Ya kumaha dah hese kadituna oge. Rek ngojai teu bisa ngojaina. Naik kapal teu boga duitna. Itu tapi Allah mah da gampangnya. Kadang kan sireum wae, sireum di kebon gedang ujug-ujug aya di Madinah tuh kumaha carana? Napel abdi rek angkat napel dina kantong kan gitu. Nah, jadi bagi Allah itu gampang sekali. Nabi saja ke Sidratul Muntaha bisa. Masa ke Palestina tidak bisa? Kan kayak gitu. Cuma dengan keinginannya saja kemudian tidak dikabul oleh Allah secara realnya, ketika kita mati di atas tempat tidur, status kita sama dengan orang yang mati syahid, karena sidqun niyahnya itu. Nah jadi gitu Pak, ya, jadi
kalimat dibukakan baginya pintu langit itu menunjukkan pantau langit itu ditutup, dikunci. Dan kuncinya adalah kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Nah, nanti kalimat tauhid ini menuju arash. Dan arash itu singgasana milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dalil ini pertama menunjukkan adanya arash, dan arash itu makhluk terbesar, Pak. Para ulama mengatakan a'dhamu khalqillah, makhluk Allah paling besar itu arash. Kemudian kursinya saking besarnya arash itu digotong oleh 8 malaikat. Besarnya malaikat itu jarak antara daun telinga dengan pundaknya 700 tahun perjalanan. Bayangkan, saking badagna. Lamun bapak lagrag tina ceuli malaikat can nepi katak-tak mau teh heula bapak. Atau 700 tahun iraha nepina. Itu iraha cenah api teh nepi-nepi. Itu saking besarnya, dan itu dipanggul arash itu. Dan Allah tidak butuh kepada arashnya. Gitu ya. Nah, perbandingan dengan kursi, ada arash, ada kursi. Nabi mengatakan perbandingan arash Allah dengan kursi Allah itu seperti cincin yang dilemparkan di tengah padang pasir, kata Nabi. Dan perbandingan bumi kita dengan kursi, kata Nabi, itu seperti cincin yang dilemparkan di tengah padang pasir. Berarti orang teh leutik pisan. Cacing cau orang teh. Ngan loba doraka. Arash itu makhluk terbesar, Pak. Malaikat itu besar, kursi itu besar, tapi nggak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita yang kecil, lemah, loba dosa. Gitu. Makanya surga neraka itu ya hanya untuk kita dan jin satu lagi. Karena makhluk yang bermaksiat itu hanya 2 saja, jin dan manusia. Nah, itu arash. Nah, ini dalil ini, Pak, menunjukkan bahwa Allah itu di atas. Hadis ini menunjukkan Allah itu di mana? Di atas, bukan di mana-mana. Kan suka ada orang mengatakan Allah, saya mah Allah mah aya di mana-mana gitu. Tapi anehnya kalau dia ditanya selalu mengatakan tergantung yang di atas, entah tergantung yang di mana-mana. Nah, itu menunjukkan fitrah kan gitu. Makanya lamun ngadoakan orang sok tanggah namanya. Ayatnya nu ngadoa ka sisi kieu gitu. Teh ayanya kalau itu teh fitrah. Ketika Imam Juwaini berfilsafat tentang Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di dalam, tidak di luar, itu Imam Al-Hamdani bertanya, wahai Imam, tinggalkanlah ucapan itu. Tapi tolong jelaskan kepadaku, kenapa kalau aku berdoa, hatiku selalu tertuju ke atas gitu. Sampai Imam Juwaini mengatakan, hayyarani Hamdani. Hamdani membuatku bingung. Tuh, Imam Juwaini bingung. Sampai ketika beliau wafat, beliau mengatakan, ha ana amutu ala aqaidi ajaizin sabur. Inilah aku wafat di atas akidahnya orang-orang tua Naisaburi, yang akidahnya masih murni tanpa dicampur akidah filsafat. Gitu. Jadi Allah itu di atas. Makanya kita berdoa gitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surat Fatir Allah berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kepadanya lah naik ucapan-ucapan yang baik. Tuh, naik kepada Allah, naik. Berarti Allah itu di mana? Di atas. Wal amalu sholihu yarfa'u, dan amal-amal soleh itulah yang mengangkat ucapan-ucapan yang baik tersebut. Membaca Quran, berzikir, gitu. Itu kan ucapan baik. Nah, ucapan baik ini terangkat oleh apa? Amal soleh kita. Itu dalam surat. Nah, dan sebaik-baik ucapan adalah la ilaha illallah. Tapi ada syaratnya, kalau orang itu meninggalkan apa tadi? Dosa besar, ya, dosa besar. Semuanya dosa besar dia tinggalkan. Baru kalimat tauhidnya akan melesat, maju, naik menuju Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hari ini 2 hadis kita baca, hadis ke-14 ke-15. Berarti nanti insya Allah kalau ada waktu dan usia kita masuk kepada hadis yang ke-16, bahwa tidak ada hijab antara kalimat la ilaha illallah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini ya. Gak ada pertanyaan lagi kan? Ada? Nggak ada? Oh boleh, satu ya, Akang, silakan. Waalaikumsalam. Tadi kan Iya. dalam menghadapi bencana. Jadi kan konsekuensi kita mengimani la ilaha illallah itu dapat membawa ketenangan. Iya. Betul. Kita aja gitu. Betul. Dan nantinya kan bakal memilih sikap kita gitu. Kita menakuti ini, kita takut ini. Iya. Kita menghindari itu berdasarkan kalimat. Iya. Kenapa kadang gitu ya, apalagi khususnya di wanita kaji ya gitu, memahami sikap ini ya, tapi kadang sok sendiri Iya. padahal tadi kalau kita mengimani kalimat Iya. itu konsekuensinya kita takut hanya kepada Allah. Iya. Kita percaya tidak ada sesuatu yang Memudaratkan kecuali dengan izin Allah. kecuali dengan izin Allah. Iya. Nah sebenarnya hal yang dari ini gitu, kalau Iya. kita dari ini tolong jelaskan Iya. biar istri. Jadi biar istri dengar. Oh berarti itu untuk istri Akang ya. Berarti ibu-ibu yang lain mah enggak dong. Iya, cuma istri Akang aja ini mah. Jadi sieun jurig cenah gitu. Sudah ngaji tapi masih sieun ku jurig. Takut itu ada 2. Ada takut ibadah, ada takut tabiiyah. Takut ibadah ini tentu hanya untuk Allah. Tidak boleh kita takut dengan takut ibadah kecuali hanya kepada Allah. Makanya para ulama itu yang paling takut kepada Allah, gitu ya. Ada takut yang sifatnya tabi'i. Tabi'i itu jadi takut yang memang manusiawi. Jangan sampai karena akan mengkaji tauhid asup ke kandang maung misalnya, atau dicaplok orang itu maung. Ya, karena mau, walaupun bagi Allah tidak ada yang tidak mustahil kan? Tidak ada yang mustahil. Kata Allah, harimau, kamu tidak nyaplok dia seperti Nabi Ibrahim tidak terbakar api. Tapi kan iman kita tidak sekuat Ibrahim alaihissalam gitu kan. Nah makanya takut yang sifatnya manusiawi ini tidak mengapa. Dan bahkan dibutuhkan. Coba kalau Akang tidak punya takut manusiawi, ninggali mau ngadon disamperkeun. Gitu ya. Harusnya lari ngadon disamperkeun. Dari ketinggian yang sekian ribu kaki ngadon loncat, karena tidak punya rasa takut itu tidak normal. Jadi rasa takut itu Allah ciptakan sebagai benteng bagi kita untuk hal-hal yang membahayakan. Nah ada yang disebut dengan khofi, takut yang tersembunyi. Khofi, jadi apa ya, ini bahaya, bisa mengantarkan pada kesyirikan. Contohnya sieun ku jurig, takut hantu. Nah, takut yang seperti ini, takut yang tidak beralasan. Kenapa? Karena muncul dari pikirannya sendiri sebetulnya mah. Cuma bisa mengantarkan orang pada kesyirikan. Contoh misalnya, kenapa sih di Indonesia jurigna teh pocong, kuntilanak, tuyul, tapi di Amerika tidak pernah ada pocong. Aya tadi kuntilanak di Amerika. Teu aya. Kenapa? Karena sosok-sosok hantu itu adalah hayalan manusia yang hidup dalam satu tradisi tertentu, kehidupan sosial tertentu, gitu. Makanya ketika orang selalu disuguhkan bahwa sosok hantu itu adalah pocong, maka yang terbayang itu dia akan takut gitu. Make daster kan gitunya, buuk awig-awigan, cicing di handapun tanggal peuteuy. Tapi di Amerika jurigna teh make mobil, vampir make jas kan, tinggal di istana karena negaranya maju. Jadi kondisi jurig itu bisa dipakai mengukur kondisi ekonomi satu negara sebetulnya mah. Gitunya. Jadi lamun jurigna sangsara berarti negarana sangsara, sehingga gitu.
Nah, tapi setan itu, jin itu tahu ketakutan kita. Oh, jelema ieu sieuna ku pocong. Pocong teh bentukna kieu. Maka si setan itulah nanti yang akan berubah bentuk menjadi seperti apa yang kita takuti itu. Tujuannya apa sih? Tujuannya kita mulai berpikir, berimajinasi bagaimana ya caranya supaya kita terlindung dari pocong ini. Oh, angkat tuh ke Mbah Anu, datang ka dukun anu, datang ka ditu cek dukun teh, oh ieu mah kudu mencit hayam hideung, ayam camani nu hideung ka tulang-tulang, kubur huluna dibelah dinya kan gitu supaya tidak diganggu lagi. Ujung-ujungnya apa? Syirik. Makanya tidak boleh kita khauf seperti itu, khaufun khofi namanya itu kata para ulama, karena itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Pernah nih baca headline koran jelema dicekek juri? Pernah ada kan ya? Tapi kenapa sih takut? Nah ini, cuma kalau rasa takutnya ini terbawa sampai dewasa ini harus diterapi. Karena saya ayeuna lamun ngimpi juri pak teu sieuna mah. Ketika dulu kan ya ke kuburan saya naik motor sendirian kadang subuh sebelum subuh itu sudah ke kuburan lewat mau kajian biasa saja, nggak ada perasaan takut lagi karena itu satu hal yang seharusnya dihilangkan, apalagi bagi mereka yang sudah mengaji seperti ini maknya sieun keneh kujuri gitu. Termasuk yang indigo itu kan gangguan setan. Seharusnya mereka yang indigo itu diruqyah, bukan diberi panggung. Saya punya teman, Mbak, mantan Hindu, orang Bali. Dia cerita, Ustadz saya suka melihat yang seperti itu. Sekarang gimana Bu? Alhamdulillah hilang. Caranya gimana? Saya dinasihati oleh seorang Ustadz untuk tidak menghiraukannya. Antum kan? Nah nanti juga hilang sendiri. Dulu kakak saya seperti itu. Sok ningali di juru teh aya nu ngawig-wig, giginya taringnya tajam. Tapi dia biasa saja, cuma cerita-cerita gitu aja. Sekarang biasa, alhamdulillah normal. Gitu ya. Jadi kepada ibu-ibu yang masih sieun jurig, nanti dampaknya apa? Mau tahajud takut. Betul gak? Mau ke WC takut, kudu diantar wae. Sampai akhirnya tidak melaksanakan sholat tahajud karena sieun ku jurig, coba bayangkeun. Nah ini harus diterapi yang seperti ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Tidak ada lagi pertanyaan. Sudah jam 11 kurang seperempat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.